Penyerang keturunan Indonesia ini resmi gabung VSP Eindhoven. GBK full senyum sambut Jepang dan Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nyebab banyak pemain keturunan yang menolak bela timnas Indonesia. Diabaikan timnas Indonesia U19, pemain keturunan ini langsung main di utama Liga Eredivisie Belanda. Cara Sintayong menanggapi kritikan pedas dari para pengamat sepak bola Indonesia selama menjadi pelatih timnas. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Klub kasta tertinggi Liga Belanda, VSV, telah resmi menjalin kerjasama dengan penyerang keturunan Indonesia bernama Jairo Verens. Sebelumnya, klub ini telah resmi mengumumkan kerjasamanya dengan pemain ini. Dua pihak sepakat untuk bekerja sama dengan kontrak durasi 3 tahun. VSV dan Jairo telah mencapai kesepakatan mengenai komitmen pertama. Penyerang sayap ini menyetujui kontrak selama 3 tahun dan bergabung dengan VSV U17, di mana dia juga mencatatkan banyak menit bermain di musim lalu, tulis keterangan resmi klub itu. Sebagai informasi, Jairo sebetulnya bukan nama baru di VSP, sebab pemain berusia 15 tahun ini merupakan putra mantan pemain VSP, Roy Barents, yang telah bermain di VSP Academy sejak tahun 2018. Di atas kertas dia merupakan pemain VSP U16, tetapi dalam prakteknya dia sudah mencatatkan banyak menit bermain dan mencetak gol untuk tim VSP U17. Jairo bisa bermain di sayap kiri dan juga kanan. Pihak klub pun mengaku sangat terkesan dengan perkembangan potensi pemain kelahiran 30 September 2008 tersebut, sebab ada beberapa kemampuan yang dimiliki oleh pemain ini. Jika merujuk pada informasi yang beredar saat ini, Jairo memang punya potensi besar untuk menjadi pemain timnas Indonesia, sebab dia memiliki darah keturunan dari Indonesia dari leluhurnya. Kakek dan neneknya dari pihak ibunya disebut berasal dari Jakarta, sedangkan keluarga pihak ayahnya berasal dari Belanda. Status semacam ini membuka peluangnya untuk memperkuat timnas Indonesia di kelompok umur. Apalagi kiprahnya juga termasuk oke. Pemain yang biasa beroperasi di sektor winger kiri ini juga pernah memperkuat timnas U16 Belanda. Sejauh ini dia telah menyumbang 1 gol dari 6 penampilannya bersama timnas Belanda U16. Dengan demikian dia cukup potensial untuk menjalin proses naturalisasi agar bisa memperkuat timnas U16 asuhan Nopa Arianto yang dipersiapkan untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U17. Sumarji menjelaskan bahwa Stadion GBK merupakan venue penting untuk timnas Indonesia, meski Garuda bisa menjadikan stadion lain sebagai kandang, dan GBK dianggap punya beberapa kelebihan. Kami melihatkan stadion GBK punya kapasitas lebih besar, bangku lebih banyak, biasa 65.000 penonton ke atas, kata Sumarji. Menurutnya, kapasitas yang besar membuat GBK menjadi momok menakutkan bagi tim tamu. Selain itu, PSSI pun bakal kecipratan dampak positif dari sisi ekonomi. Melalui penjualan tiket, dari sisi ekonomi pun lebih bagus di sana. Pusat pengelola Komplek Gelora Bung Karno tengah memperbaiki rumput Stadion GBK. Prosesnya diharapkan rampung pada Oktober mendatang. Dalam prosesnya, rumput lama dari Stadion GBK diangkat total dan ditanami rumput baru. Hal ini diharapkan bisa membuat kapasitas dan juga kualitas GBK menjadi lebih baik, yang setelah sebelumnya didapatkan kritik dari beberapa bulan terakhir. Saat ini timnas Indonesia menjamu Irak dan Filipina dalam 2 match terakhir di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia. Rumput GBK disorot habis-habisan karena terlihat menguning dan menghitam di beberapa bagian. Stadion utama Gelora Bung Karno, Jakarta dijadwalkan akan menjadi kandang timnas Indonesia untuk match ke-5 dan ke-6 grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Saat itu timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Jepang, Arab Saudi di stadion yang kita harapkan menjadi lebih bagus lagi daripada yang sebelumnya. Tidak bisa dipungkiri banyak sekali pemain-pemain keturunan Indonesia yang kini berkarir di Eropa, salah satunya adalah Belanda. Meski begitu, banyak juga pemain-pemain keturunan itu yang belum mau membela tanah air, yaitu Indonesia. Pencarian pemain-pemain keturunan untuk bisa membela timnas Indonesia dimulai dari era PSSI yang dipimpin Muhammad Irawan. Ada 4 pemain keturunan yang akhirnya setuju membela timnas Indonesia. Mereka adalah Erkan Bagot, Sandi Wos, Jordi Amat, dan Shahin Patinama. Pencarian proses pemain-pemain keturunan itu pun berlanjut di era Bapak Erick Thohir, bahkan lebih banyak lagi. Tercatat sampai saat ini ada sekitar tambahan 9 pemain keturunan di timnas Indonesia. Mereka adalah Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Abner, Ragnar Orad Mangun, Jai Ijes, Nathan Jo Ayon,
Kelvin Verdong hingga Tom Haye sampai Martin Weiss. Bahkan PSSI masih terus berburu pemain-pemain keturunan bisa membela timnas Indonesia. Pasalnya Indonesia akan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dan ini sangat penting sekali. Beberapa pemain pun didekati oleh PSSI, salah satunya adalah Oli Romeni. Meski begitu, belum ada kabar pasti apakah pemain tersebut mau membela timnas Indonesia atau tidak. Dilansir dari YouTube pribadi anggota Esko PSSI Arya Sinulinga mengatakan ada dua faktor besar yang membuat pemain-pemain keturunan menolak dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Pemain keturunan tersebut masih berhasrat ingin membela negara asalnya. Terlebih lagi, di Indonesia ini tidak ada dua kewarganegaraan, berbeda dengan beberapa negara lainnya. Arya pun berujar, pemain tersebut merasa bahwa dia masih mungkin main di timnasnya yang sekarang, negara asalnya, kata Arya. Ia tidak mempermasalahkan keputusan tersebut, sebab hal itu sangat berkaitan dengan masa depan si pemain tersebut. Jadi mereka itu penuh pertimbangan. Kalau saya pindah ke Indonesia sampai kapanpun saya tidak bisa main lagi di sini, negara asalnya yaitu Eropa. Arya juga meminta kepada warganet untuk tidak memberikan pesan buruk kepada pemain tersebut apabila menolak gabung timnas Indonesia. Masyarakat Indonesia harus bisa memaklumi pilihan dari pemain keturunan itu. Diabaikan timnas U19, Sam langsung main di tim utama klub Liga Eredivisie Belanda musim 2024-2025, yaitu Next Breda. Semalam Next Breda menggelar laga uji coba perdana menjelang musim 2024-2025. Mereka melakoni laga kontra tim lokal yaitu United 1930 setelah melalui 90 menit pertandingan skor sama kuat 0-0. Salah satu yang paling menarik diperhatikan terjadi di menit 60. Saat itu pelatih Next Breda memasukkan Sam Heffel. Menit 66, Sam Heffel bergabung dengan tim utama Next Breda. Sementara itu Tom Borey dimainkan sebagai winger. Tulis akun X@Next. Ini merupakan untuk sekian kalinya Sam main di tim senior. Sebelumnya pada Januari 2024, gelandang 19 tahun itu juga mendapatkan kesempatan yang sama setelah muncul sebagai gelandang andalan Next Breda U21. Di saat Sam selangkah lagi merumput bersama tim senior Next Breda, yang bersangkutan malah diabaikan pelatih timnas Indonesia U19 yaitu Indra Sapri. Setelah melalui 5 pertandingan, Indra Sapri memberikan rekomendasi kepada PSSI untuk menaturalisasi Hinuke, Dion Mark dan Tim Gavens. Meski begitu, pintu timnas Indonesia belum akan tertutup bagi Sam. Jika dalam waktu dekat Sam naik ke tim utama dan tampil menjadi pemain reguler di tim Next Breda, hanya masalah waktu baginya untuk mendapatkan paspor Indonesia. Sebagai pelatih sepak bola profesional, kritikan adalah salah satu yang lumrah bagi Sintayong. Sintayong kerap menerima kritikan dari para pengamat selama berkarir menjadi pelatih timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut tentu mengikuti pemberitaan dari media-media tanah air sepak bola Indonesia. Informasi tersebut disuplai secara rutin oleh penerjemahnya yang saat ini, yaitu JJ. JJ mengakui Sintayong memilih tak menanggapi kritikan dari luar. Pelatih Sintayong tidak pernah menanggapi hal itu, ujar JJ. Dia tahu dengan kritikan tersebut karena salah satu tugas saya adalah memberitahu apa yang terjadi di media. JJ mengaku bahwa Sintayong memilih bercerita apa adanya tentang situasi tim. Pelatih asal Korea Selatan tersebut selalu jujur dalam menyampaikan situasi dalam internal timnya. Ia berujar, saya kasih tahu apa adanya. Dia tidak pernah mengubah-ubah. Suasana yang ada itu yang disampaikan, ujar JJ. Salah satu kritikan paling pedas ke Sintayong datangnya dari Welly, atau yang sering kita sapa sebagai Bung Toel. Bung Toel kerap melontarkan kritik pedas atas Sintayong di timnas Indonesia. JJ mengakui bahwa Sintayong tidak mempermasalahkan kritik dari manapun. Dia kan salah satu pengamat ya. Ya dia berhak berbicara. Soal mau terima mendengarnya atau tidak berbicara balik soal itu kembali lagi ke masing-masing pihak yang mengkritiknya, ujarnya. Sintayong kini sudah memperpanjang kontraknya bersama timnas Indonesia. Pelatih 53 tahun tersebut punya kontrak sampai 2027. Timnas Indonesia bersiap menghadapi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia bakal mengawali laga ronde ketiga di markas Arab Saudi pada 5 September nanti.